teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurdia Kausaha, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Hairun. Nah, kali ini saya lagi ada di Benteng Kalamata. Dan di video kali ini saya bakal ngebahas tentang shadow economy. So, langsung aja kita ke videonya. Pernah nggak kalian mikir, kenapa Indonesia selalu ribut soal pertumbuhan ekonomi? Tapi kesejahteraan rakyat kayak jalan di tempat. Di satu sisi, katanya ekonomi kita tumbuh 5%. Tapi di sisi lain, masih banyak yang hidup susah. Nah, shadow economy itu kayak dunia paralel di ekonomi kita. Aktivitasnya legal, duitnya nyata, tapi datanya nggak masuk ke statistik resmi negara. Contohnya nih kayak pedagang kaki lima yang jualan tiap hari, tapi nggak punya izin. Tukang servis keliling, ojek pangkalan, buruh harian lepas. Oh iya, sama freelancer yang kerja online, tapi nggak pernah lapor pajak. Semua itu bagian dari ekonomi bayangan. Nah, kalian harus tahu guys, data dari Bank Dunia dan BPS memperkirakan sekitar 20% sampai 25% dari total ekonomi Indonesia itu datang dari sektor bayangan ini. Bayangin, 1/4 ekonomi negara kita jalan tanpa terdata jelas. Ini kayak ekonomi hantu, ada tapi nggak kelihatan. Dan lebih serem lagi, makin besar shadow ekonomi, makin kacau data negara kita. Coba bayangin, pajak bocor, pemerintah rugi ratusan triliun, data kemiskinan dan pengangguran jadi bias, subsidi salah sasaran, ekonomi formal jadi keteteran. Kita sering tanya, kenapa ekonomi tumbuh tapi kok rakyat susah? Salah satu jawabannya karena sebagian besar dolar rakyat berputar di sektor gars. Akhirnya negara susah ngatur, susah bantu, dan susah maju. Nah, tapi jangan salah, shadow economy itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia tuh bikin kacau data, tapi di sisi lain, dia jadi penyelamat rakyat kecil. Ingat nggak waktu pandemi COVID-19? Jutaan orang kehilangan kerja. Terus apa? Mereka banting setir jualan online, buka warung dadakan, pedagang di pinggir jalan. Itulah shadow economy yang nyelamatin banyak keluarga dari kelaparan. Nah, pemerintah tuh punya PR besar buat ngebenerin situasi ini. Yang pertama, UMKM harus didorong buat formal biar dapat akses permodalan. Yang kedua, edukasi pajak supaya rakyat ngerti manfaatnya. Yang ketiga, perlindungan hukum buat pekerja informal. Dan yang keempat, birokrasi dipermudah, izin usaha dipercepat. Tujuannya bukan ngeberangus ekonomi bayangan, tapi bantu mereka naik kelas biar rakyat makin sejahtera, ekonomi makin stabil, dan data makin akurat guys. Nah guys, itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sekarang kalian udah tahu kan shadow economy itu kayak apa. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.